Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang bertema tentang kewarisan mufan atau orang hilang dan kewarisan husna banci. Kami kelompok 4 yang beranggota. Saya Mida Rahayu, NIM 1921211047. Yang kedua Arizal Abimanyu, NIM 1921211048. Yang ketiga Asna Fitriani 1921211050. Apa sih pengertian mufan itu? Dari bahasa, mufan itu adalah hilang. Istilahnya orang hilang, tidak diketahui kabar dan jejak keberadaannya, apakah masih hidup atau sudah mati. Nah, ada dua status dalam orang hilang ini, yaitu yang pertama, dia memiliki tirkah, dan yang kedua, dia salah seorang ahli waris. Berikutnya, apabila dia memiliki tirkah, maka harta peninggalannya dibiarkan tanpa dibagi sebelum jelas duduk perkara hidup matinya atau ada bukti kuat yang menunjukkan kematiannya. Nah, biasanya itu seseorang tidak dapat hidup lebih lama lagi dari masa itu, maka hakim berijtihad memutuskan kematiannya. Selanjutnya hartanya dibagikan kepada ahli warisnya. Berikutnya, apabila dia salah satu ahli waris, jika orang yang diwarisinya meninggal sebelum ada putusan dari hakim tentang kematiannya, maka bagiannya dimaafukan atau dibekukan, meskipun bagiannya menghabiskan sebagian besar harta peninggalan. Lalu yang berikutnya tentang warisan orang hilang. Sebagian mawaris atau pewaris orang yang meninggal dengan meninggalkan harta peninggalan matinya, pewaris mutlak harus dipenuhi. Jika memberikan harta ketika masih hidup, itu bukan termasuk waris. Nah, sebagai waris atau ahli waris, orang yang akan meninggal harta peninggalan hidupnya, waris atau ahli waris mutlak harus dipenuhi. Dia hanya akan dapat bagian jika dia masih hidup saat pewaris meninggal dunia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Arizal Abimanyu. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai pendapat ulama tentang batas waktu hakim dapat memberikan putusan kematian. Menurut ulama Hanafi, yaitu dengan melihat kawan sebayanya, jika mereka sudah tidak ada yang hidup, maka orang yang hilang itu dihukumkan sudah mati. Kemudian Abu Hanifah membatasi dengan 90 tahun. Imam Ahmad ada dua pendapat. Satu, menunggu sampai umur 90 tahun dari kelahirannya. Kedua, urusannya diserahkan kepada hakim. Kemudian cara pembagian waris orang hilang ada dua hal, yaitu pertama, mungkin dia orang yang hilang itu menghalangi ahli waris lain, secara keseluruhan membuat ahli waris lain tidak mendapat bagian. Kedua, tidak menghalangi, bahkan secara bersama-sama memperoleh warisan. Selanjutnya, apabila orang yang hilang itu dianggap sebagai orang yang masih hidup, maka dapat dibagikan melalui dua cara, yaitu ditangguhkan jika harta itu tidak tergolong harta yang non-produktif sampai orang hilang itu jelas statusnya. Kedua, dijadikan milik bersama jika harta itu adalah harta yang produktif. Cara penyelesaian pembagian harta warisan bagi orang yang hilang: dikerjakan dulu berapa bagian mereka masing-masing sekiranya si mafqud atau orang yang hilang masih hidup. Kemudian dikerjakan lagi beberapa bagian mereka masing-masing sekiranya si mafqud dianggap sudah mati.
Ketiga, dari dua perkiraan itu, maka para ahli waris diberikan bagian terkecil dari dua perkiraan. Sisanya ditahan untuk si mafqud sampai statusnya jelas. Kemudian pengertian khunsa. Menurut bahasa artinya adalah lemah dan pecah. Sedangkan menurut istilah, seseorang yang memiliki dua alat kelamin, di samping ia memiliki zakar, ia juga memiliki faroj. Dalam hal ini statusnya tidak jelas apakah dia laki-laki atau perempuan. Khunsa juga dimaknai dengan laki-laki yang menyerupai atau bertingkah laku seperti perempuan, dan atau sebaliknya, perempuan yang bertingkah laku seperti laki-laki. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Asna Fitriani. Ya, terima kasih untuk Saudara Rizal. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu mengenai pembagian dari khunsa itu sendiri. Khunsa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah khunsa bukan mutskil, atau bisa disebut dengan khunsa ghairu mutskil. Artinya, dia dapat diketahui mana yang lebih dominan antara laki-laki atau perempuan. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa masing-masing ahli waris dan khunsa diberi bagian yang minimal sesuai dengan status mereka yang lebih diyakini. Apabila statusnya sudah jelas, maka sisanya diserahkan pula. Untuk yang kedua, mengenai khunsa muskil. Artinya, tidak dapat diketahui mana yang lebih dominan. Mengenai kewarisannya itu sendiri, ditangguhkan sampai ia dewasa. Di sini, bagian setiap ahli waris dan banji diberikan dalam jumlah yang paling sedikit. Karena pembagian seperti ini lebih meyakinkan bagi tiap-tiap ahli waris. Sedangkan, sisanya dari harta waris yang ada, untuk sementara tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris hingga telah nyata keadaan yang semestinya. Untuk selanjutnya mengenai perbandingan kewarisan khunsa menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Menurut Imam Malik, khunsa ghairu mutskil ini semua ahli warisnya termasuk khunsa diberikan separuh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan. Sedangkan khunsa mutskil diberi bagian yang pertengahan di antara dua bagian. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, khunsa ghairu mutskil ini masing-masing ahli waris dan khunsa diberi bagian yang minimal sesuai dengan status mereka yang lebih diyakini. Jika statusnya sudah jelas, maka sisanya diserahkan pula. Sedangkan pada bagian khunsa muskil diberikan yang terkecil di antara dua kemungkinan, kemudian ditangguhkan sampai ada kepastian jenis kelaminnya. Selanjutnya mengenai perbandingan Imam Malik serta Imam Syafi'i terhadap khunsa itu sendiri. Yang bisa dimulai dari persamaannya. Persamaannya yaitu apabila kita konsisten kepada hadis Nabi Muhammad SAW seperti telah dikutip di muka, berani bukan hasil operasi yang dipedomani dalam memberikan bagian warisan, akan tetapi kelamin semula yang dilalui pertama kali buang air kecil yang dipertimbangkan sebagai dasar hukum dalam menentukan status hukumnya, apakah sebagai ahli waris atau sebagai mawaris. Dan mengenai perbedaannya ini sudah sangat jelas. Menurut Imam Malik berpendapat bahwa khunsa ghairu mutskil diberi bagian yang pertengahannya di antara dua bagian. Cara menyelesaikannya melalui dua tahap. Tahap pertama, dicari bagian pada saat dia dianggap sebagai laki-laki. Tahap kedua, dicari bagian pada saat dia dianggap sebagai perempuan. Bagian pada tahap pertama ditambahkan dengan bagian pada tahap kedua. Kemudian hasilnya dibagi dua. Itulah bagian yang diberikan kepada khunsa ghairu mutskil tersebut. Sedangkan menurut Imam Syafi'i yang diikuti oleh Abu Thawr, Daud dan Ibnu Jarir berpendapat bahwa
Khuntsa ghairu muskil, dan orang yang bersamanya mendapat yang meyakinkan, yaitu yang terkecil di antara dua kemungkinan. Kemudian ditangguhkan sampai ada kepastian jenis kelaminnya atau sampai mereka bersama memutuskan secara damai. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai khunsa. Sebelum saya mengakhiri penjelasan dari kelompok 4 ini, saya akan sedikit menyinggung mengenai mafqud itu sendiri. Kesimpulannya bahwa pengaturan kewarisan orang hilang atau mafqud dalam hukum Islam, apabila hakim sudah memutuskan bahwa orang hilang telah meninggal, maka harta warisan orang hilang atau mafqud boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Pembagian hartanya hanya sebagian yang dibagikan ahli waris, dan sisanya kepada orang lain yang hilang tersebut kembali. Jika memang benar orang hilang telah meninggal, maka harta yang telah dibagikan tersebut rata kembali. Sedangkan pengaturan kewarisan orang hilang dalam KUH Perdata tercantum dalam pasal 478 KUHP Perdata, yaitu para ahli waris boleh membagikan harta peninggalan dari orang yang diperkirakan hilang yang telah mereka kuasai dengan memperhatikan peraturan tentang harta peninggalan. Nah, itulah tadi pembahasan dari kelompok 4. Apabila ada salah kata dan mungkin ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.